Dulu cerita turun-temurun atau dugaan-dugaan sejarah di alam kami bangsa manusia, dulu kan di bumi ini katanya atau kabar-kabarnya ada binatang-binatang yang besar-besar. Ya, manusianya dulu besar-besar. Ya, di bumi ini kan. Iya. Nah, di bahasa kami dulu binatang-binatang yang besar itu dinamakan jenis dinosaurus dan lain-lain sebagainya. Iya. Masa itu Mbak Batur masih di bawah atau sudah di atas? Ya, bolak-balik ke bawah. Iya. Kira-kira Mbak Batur, apakah Mbak Batur berkenan menceritakan punah atau musnahnya hewan-hewan besar itu dulu gimana? Tingginya pada waktu itu, awal-awalnya pada waktu rame-ramenya binatang-binatang kayak gitu, tingginya itu ya Dal ya, bisa setinggi gunung loh Dal. Iya itu. Bahkan ya dulu untuk menjemur badannya dia sering mendekat sama gunung-gunung yang panas, ya gunung-gunung berapi. Musnahnya dinosaurus itu karena banyak meteor. Dan ini karena penasaran itu asik, tak bikin penasaran lagi yang nonton. Boleh. Lain waktu ada cerita seperti ini nanti. Badan halus itu bisa membentuk atau bisa berubah wujud ya, terlihat oleh manusia, padahal itu satu badan halus bisa berubah wujud jasad kasar lebih daripada satu. Ceritanya di lain kesempatan ya kan, biar penasaran. Bapak tuh pinter Anda, masa kamu nggak bisa kayak gitu ngomong sama penonton ya kan, yang bagus. Maksudnya kayak gini bukan ngelangkai, ngajarin. Ngajarin. Ada itu nanti diceritakan, Bapak tuh tanggung jawab. Nah, yang bisa kayak gitu nama ilmunya apa nanti Bapak tuh ceritakan. Wah, iya. Tapi kalau ada manusia ya yang bisa masuk ke alam gaib, di alam manusianya dia ada, di alam gaibnya ada, ya baik badan halusnya atau dua-dua badan kasar, ya nggak pantas kalau Mbak Batur yang cerita, ya manusianya. Ada manusia yang bisa cerita itu, ya nggak jauh-jauh, ya tunggu waktunya saja. Ya kan kembali lagi bagi-bagi tugas dan iya. Kebanyakan tugas kita ya gotong royong ya kan Sir. Iya. Itu sahabatku semua ya, Mbak Batur malah kasih kisi-kisi sahabat ya. Oh iya, harus kayak gitu sebagai bukti silaturahmi saling mendukung. Iya, seperti itu. Makanya ini Mbak Batur udah mulai pandai bahasa, kalian malah jadi semakin cerdas. Iya. Sambung maling. Iya. Masih betah aku. Sambung maling ngeses. Iya. Namun untuk di posisi itu sahabatku semuanya ya, insya Allah itu nggak mudah seperti yang dibayangkan sahabat ya. Itu perlu perjalanan panjang supaya bisa seperti yang Mbah Batur sampaikan tadi. Kita doakan semoga panjenengan bila mana toh mungkin kuat segala sesuatunya, kuat luar dalamnya sahabat, semoga bisa juga. Amin. Jadi penonton penasaran siapa manusianya, nggak jauh-jauh, tapi nggak perlu dikasih tahu kan biar makin penasaran. Iya. Jadi matur nuwun. Seneng aku mudun tadi buket ceritanya ya kan Sir. Mandane tekene lah Sir men apa sawaban dong ngawa pindongane sing apik iki ya. Ya harus ada kisi-misi, iya kisi-kisi apa? Kisi-misi, kisi-kisi, ya kisi-kisi, iya. Bocoran-bocoran, iya. Clue-clue, atau Mbak? Clue-clue. Ya nggak apa-apa. Bahasa nyaut memang aneh-aneh, Mbak. Nah, yang penting jangan keluruk lah, dan bagus ya. Kalau kamu harus ada keluruknya, iya. Masa mau jadi jagoan baru bulan kayak gini ya, diam seluruh bahasa. Makanya tak contoh ini tadi ya, cara menyapa penonton, membuat penasaran penonton ya Mbak Batur ya. Wong Kak bilang dulu kayak gitu, masa Mbak Batur nggak boleh? Iya ya kan Mbak Bagus. Setuju banget. Iya.
Jadi seperti sahabat yang memang dari awal begitu tadi saya mencoba untuk menyapa Mbak Batur, saya mencoba mengajak beliau menggunakan bahasa seperti yang saya gunakan supaya panjenengan semua pun terpuaskan dan bisa memahami betul atas apa yang kami obrolkan sahabatku semua ya. Inilah kehidupan, ternyata memang banyak hal yang terkadang masih menjadi sebuah teka-teki atau misteri kehidupan ini sahabat semua. Maka kita selaku makhluk, ya kategori bahasanya manusia lah ya, yang difasilitasi dengan segala fasilitas yang ada, silahkan digali potensi tersebut supaya bisa menjadi manfaat dan bisa dinikmati masa kehidupan ini, supaya ya tetap hidup ini makin berarti, berwarna, namun jangan lupa tetap dalam kebaikan sahabatku semua ya, karena semua itu pasti ada pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang ditutup ya tembak dereng. Lanjut cerita maning. Ya kan Sir, kalau ngomong apa Sir lah Sir. Kalau perlu nyukani ruang kali bocah-bocah kayak niku. Engko anu ditinggal den bagus, ceritane aku wis kurang bisa ngelawak ya den bagus lantaran iya anu wis kudu nglakokna pengunek-unek masalah iya paham. Nah, babakan sejarah. Ya kowe ngomong nang arepe gurumu nang apa sih dal lah. Wong gurumu ora kepriwe-priwe kok malah seneng jadi ini karena kalau saya pribadi Mbak Batur dan juga sahabatku semua, saya itu suka dan terbiasa. Ayo kita duduk sama rendah, berdiri sama sejajar atau sama tinggi sahabat ya. Kalau saya jujur lahir batin saya suka yang seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama gali potensi kita semua guna untuk meningkat lebih maju dalam segala hal. Jangan lupa senantiasa berharap ridhonya Allah supaya kita tetap ya, dalam koridor yang ditentukan dan tidak sia-sia apa yang kita perbuat, kita lakukan. Karena perjalanan hidup ini memang maneka warna, beraneka ragam sahabat ya. Jadi ya beruntung bila mana kita kenyang atas asam garam kehidupan, banyak perilaku perjalanan kita, namun yang punya arah dan tujuan. Nantinya bakal dinikmati itu hasil daripada sekian banyak aneka ragam perjalanan hidup kita tentunya. Apalagi terkait spiritual sahabatku semua ya. Mudah-mudahan ya, panjenengan semua yang hobi mendalami menekuni dunia spiritual semoga makin meningkat atas ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya. Gus. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita bahas terkait naga bumi sudah, terkait gunung malah nanti diwakilkan ya insya Allah di lain kesempatan, terkait yang lain nanti bagi-bagi tugas. Mudah-mudahan panjenengan semua sabar menanti dan menunggu masa-masa itu terjadi sahabatku semua ya. Mudah-mudahan. Apalagi yang mau dibincangkan silakan. Mumpung Bapak Tur masih betah di sini, super sibuk. Iya, mumpung si Om Berok tuh lagi ya. Memang sahabatku semua ya, kalau kita diberikan amanah oleh Allah, diberi kemampuan untuk bisa berselancar menelusuri galaksi ini sahabat ya, alangkah luar biasa. Maka yang terjadi akan semakin yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat ya, karena ternyata apa yang kita lihat, kita dengar di sekitaran kita itu belum seberapa sahabat ya. Banyak di luaran sana yang di situ bisa kita nikmati bagian daripada bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi ini terlalu banyak. Dimensi kita bangsa manusia terkadang pun kita belum tahu seutuhnya, belum tahu semuanya, apalagi di dimensi yang lain. Ayo dal, baca ke sokok pitakonan men Bapak Tur ke
engko bisa cerita maning ya janjane anu akeh cerita asal mudun gak akeh cerita aku janjane. Iya Mbah. Ayo Pas waktu itu kan Mbah Batur pernah cerita di dhuwur kono ana kaya bumi juga tapi ana omahe ana binatange iya tapi penunggune makhluk gaib juga. iya apa gelem kok dadi tukang tunggu nang kana ayo kalah. Ya ora Mbak. Apa yang ditakokna tapi kita omong kapan waktunya di dunia. Iya iya urung waktune iki lakone cerita iki akeh dal cerita kene jagat iki akeh barang sing katon barang sing ora katon akeh sing urung di nyekteni janjane anu akeh iya Mbah sing serupa bumi iki juga nang kono akeh penghunine Mbah nang dhuwur kono Mbah nang galaksi Mbah ora akeh tapi anak juga iya tapi ya sempurna bumi lah. Ya mana tahu abang kesulitan menggunakan bahasa itu, penonton kita banyak yang kepingin mengerti menggunakan bahasa yang memang secara lazim umum dipahami oleh semua kalangan. Ya, saya contohkan dari awal kok. Batur pun siap untuk ngikut. Siap lah, udah dipraktekkan tadi ya kan bagus. Ingat bahwasanya obrolan ini banyak yang menyimak gitu loh. Iya sahabat. Tadi yang saya tanyakan di atas sana galaksi di atas selain bumi juga ada penghuninya sahabat. Itu yang saya tanyakan tadi sama Mbah Batur, ternyata ada juga sahabat penghuninya. Jadi tambah penasaran lah penonton yang mana ini yang nanti mau ditanya kan itu udah kebanyakan rasa penasaran ini. Iya. Atau gini ya nunggu entek itu deh dan aku tak cerita lah ya rakyatan sedela ya tak cerita nih nang dhuwur kayak anak gajah kau takon lah tak cerita nih gue men aku bisa cerita nang dhuwur kayak anak gajah iku Mbah gajah nang dhuwur kono serupa enggak kan gajah yang ada di atas sana Mbah di galaksi serupa enggak sama gajah yang ada di alam kami Mbah? Aku kan bilangnya gajah. Jadi kalau di kayangan ada manusia berarti ya sama ada manusia gitu. Jadi kalau ada gajah ya sama ada gajah yang namanya gajah ya sama kayak gitu. Besarnya juga sama Mbak. Itu yang beda gitu kalau ukurannya ya gitu. Itu apakah bilang nggak pernah cerita dia? Belum Mbak, belum pernah. Kadang-kadang naik gajah belum pernah gak paham dia sebetulnya kalau tanggapin Sasmito pada waktu dia itu untuk tanangan Padang dia kancal tukang ngangon kebok berarti kan dia cerita nang karena tuh naik gajah nggak paham itu bagus Kawilang punya gajah iya nantilah apa Kawilang kongkon mudun bae ya gajah Kawilang di kayak jeneng kok iya oh iya cocok Kawilang mudun iya mudun makanya saya itu mulai apa sih cukup iya dan anak lakone kayak gitu ya tapi apa kalian wanita takut ngambil Kawilang kayak gitu bekos nanti dia bisa apa maning ya tapi ya Kawilang ya ya secara mungkin Kawilang harap cerita nunggang gajah nang karena kok jadi cerita sing liyane kan nggak mungkin tapi ya tapi ya udah nggak masalah kebuka nih saya kebuka kayak nang apa orang apa iya momen kebuka kabeh bagus iya kok wis mulai kayak dia Pak udah mau pulang sopo burung kan iya gajah wis dikai jeneng ambek ada namanya wis duwe pengawal pun gajah kesayangannya siapa Kawilang itu namanya dia di sana terhormat naikannya gajah iya
kamu bolak-balik datang raja-raja dari Kahyangan, masa nggak tahu naikkan? Nggak mungkin raja jalan kaki. Hah? Kan dia kan Den Bagus. Hah? Iya. Itu loh. Sering nanya di sana ada motor mabur apa enggak ada. Ya berarti kan naikannya apa kayak gitu loh, harus dipertanyakan itu Dal. Takut Belum berani Mbah nanya Mbah. wow, aku senamengi petelku udah lama nganggur. Hah? Itu iya itu, tanyakan saja. Ada naikannya gajah, punya gajah dia. Wong dheweke turun raja masa. Oh iya. Namun sedikit saya geser dulu Mbak Batur, Ya, sambil geser. nunggu Utut Iya. agak pendek. Dulu cerita turun temurun atau dugaan-dugaan sejarah di alam kami bangsa manusia, dulu kan di bumi ini katanya atau kabar-kabarnya ada binatang-binatang yang besar-besar. Ya, manusianya dulu Ya, besar-besar. di bumi ini kan. Iya. Nah, di bahasa kami dulu binatang-binatang yang besar itu dinamakan jenis dinosaurus dan lain-lain sebagainya. Iya. Masa itu Mbak Batur masih di bawah atau sudah di atas? Ya bolak-balik ke bawah. Iya. Kira-kira Mbak Batur, apakah Mbak Batur berkenan menceritakan punah atau musnahnya hewan-hewan besar itu dulu gimana Iya. kronologinya? Ya. Biar sahabat semua nggak penasaran. Ini cerita masa lalu sahabat ya. Iya. Heeh. Dinosaurus. Iya. Iya. Nenek moyangmu disebutkan kadal seneng ya. Ya itu sejarah juga Mbak. Kan hampir sama kadal bentuknya, cuman iya. beda lah ya kan. Beda. Iya, nenek moyangnya disebutkan. Iya. Dinosaurus. Hah? Dinosaurus. Dinosaurus ya. Mirip-mirip kadal. Hah? Mirip-mirip kadal. Ngomong sopo ora duwe? Ora. Iya. Kadal sing asli maksudnya Mbak. Ya dia belum dikasih nama. Oh. Iya. Ya nanti ya. Iya. Jadi begini, Den Bagus ya. Iya. Sejarah musnah atau punahnya ya binatang-binatang buas dan juga binatang-binatang yang berukuran besar pada waktu itu kan bukan cuma si dinosaurus saja, banyak ya, yang lainnya. banyak yang lain. Ya benar kalau kami menyebutnya bukan dinosaurus dulunya, tapi udah dinosaurus gampang tembungnya kan begitu. Iya. Itu karena memang udah kehendak alam rejaning zaman. Karena begini, Dan Bagus, semakin lama bumi ini semakin padat, semakin banyak penghuninya dari golongan manusia, dan semakin lama manusianya ukurannya lebih kecil-kecil, ya. Jadi lambat laun binatang itu memang harus musnah. Karena apa? Kalau tidak, ya nanti banyak manusia yang menjadi korban binatang-binatang seperti itu. Dan Bagus, iya. Nah, fenomena hilangnya itu memang karena fenomena alam, bukan dimusnahkan, tidak, bukan dimusnahkan itu, tapi memang sudah ditakdirkan ya di saat ada ya kepadatan penduduk di bumi ini terkhusus dari golongan manusia yang ukurannya jauh lebih kecil, maka pelan-pelan ya perkembangbiakannya ya kan. Aku ya mohon maaf ya, pakai bahasa kayak gini agak lucu kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting yang menyampaikan iyalah perkembangbiakannya ini sudah mulai menurun pada waktu itu seperti itu, karena dia itu tingginya pada waktu itu awal-awalnya, pada waktu rame-ramenya binatang-binatang kayak gitu, tingginya itu ya Dal ya, bisa setinggi gunung loh Dal. Iya itu, bahkan ya dulu untuk menjemur badannya dia sering mendekat sama gunung-gunung yang panas, ya gunung-gunung berapi itu kayak gitu.
Makanya kalau zaman sekarang ya, banyak yang menemukan mungkin mohon maaf ya bekas-bekas peninggalannya biasanya itu di hutan-hutan yang memang nggak jauh dari tempat-tempat ya gunung-gunung berapi itu Bagus. Tulang-tulangnya lah. Iya. Iya. Itu kayak gitu. Jarang itu dijumpai di pinggir laut, jarang. Itu seperti itu. Bahkan sekarang kalau ketemu fosilnya aja itu dianggap harta karun itu, Mbak. Tapi begini, di bangsa gaib nggak ada itu dinosaurus itu, dan Bagus. Nggak ada ya. Kalau naga ada, Oh iya. itu ular ada, gajah ada di kayangan. Ini dinosaurus di kayangan nggak ada, ataupun di alam gaib yang ada di bumi ini nggak ada, dan Bagus. Iya. Artinya Mbak Batur guna untuk melengkapi obat rasa penasaran penonton semua, saya wakilkan sahabatku semua ya. Hilangnya atau bahasa kami musnahnya dinosaurus beserta yang lainnya itu tentunya sepenglihatan Mbak Batur itu dengan proses gimana dulu? Prosesnya begini. Iya. Tahun demi tahun perkembangbiakannya sudah mulai menurun. Keturunannya udah mulai berkurang. Biasa setahun itu ya satu dinosaurus itu bisa punya anak 2, 3, ini 10 tahun jadi satu. Yang kedua ya umur dinosaurus itu yang biasanya lama ya pelan-pelan dikurangi seperti itu, dan Bagus. Diperpendek itu. Jadi begitu dinosaurus mulai berkurang, jumlah manusia mulai bertambah. Semakin padat manusianya, musnahlah binatang-binatang yang besar-besar seperti dinosaurus. Iya, aku harus ngomong dino itu pasar limo itu. Ayo, campur-campur nggak masalah ya, dinosaurus itu hilang, itu kayak gitu. Dan hilangnya bukan karena memang dimusnahkan oleh manusia, ataupun hilangnya itu ya karena dia itu saling berantem, tidak. Bukan ya. Tidak. Itu seperti itu tadi jalannya seperti itu. Jadi Mbak Batur, kalau ada ilustrasi dari bangsa manusia musnahnya dinosaurus itu karena banyak meteor yang dari langit turun ke bumi masa itu apa tanggapan Bapak? Kalau yang nggak tahu kalau dinosaurusnya sebelum Mbak Batur, gitu. Umurnya ya. Gitu. Iya. Saya tidak mengatakan ya itu salah, tapi saya juga tidak mau apa yang saya katakan salah. Gitu. Saya menyaksikan. Nah, jadi ya boleh saja itu terjadi pada waktu ya dinosaurus itu muncul di zaman sebelum ada Mbak Batur. Tapi di saat Mbak Batur udah ada ya, itu sebetulnya Mbak Batur dulu, Mbak Batur udah lama ya, ada baru muncul dinosaurus itu, dan Bagus. Jadi secara kalau bahasa kami umur Mbak Batur lebih sepuh, lebih tua. Iya. Kita memahami arahnya. Khususnya di daerah sini, dan Bagus itu. Nggak tahu kalau, mohon maaf, ada dinosaurus yang di lain tempat ya, yang di luar apa maksudnya gerak Mbak Batur, kan? Itu dan Bagus ya. Kalau saya melihat semenjak Mbak Batur dulu ya ada ya, dan Mbak Batur menyaksikan kehidupan khususnya di bumi yang Mbak Batur lihat ini ya, jangankan batu-batu apa meteor. Meteor itu pada jatuh ya, belum pernah itu menyaksikan itu hujan hujan meteor. Iya, nggak ada ya. Belum pernah menyaksikan terkhusus di bumi pertiwi ini ya, nggak ada. Yang sering Mbak Batur saksikan dulu ya, mohon maaf, penghuni kayangan ya bolak-balik turun, sama penghuni bumi bolak-balik naik, gitu aja. Dan Bagus nggak ada lempar-lemparan batu, nggak ada. Zaman itu. Jadi begitu sahabatku semua ya, yang diceritakan oleh Mbak Batur yakni apa yang Mbak Batur pernah saksikan semasa kehidupan Mbak Batur dari dulu hingga kini. Itulah yang diceritakan apa adanya. Jadi bila mana ada perbedaan pendapat ya
ayo kita dewasa bisa saling menghargai dan menjunjung tinggi. Ya mungkin kalau ada cerita seperti itu mungkin dinosaurusnya itu yang lebih sepuh daripada umur Mbak Batur, mungkin seperti itu dan bagus. Ya Mungkin kan begitu. iya, kita kan nggak boleh nyalakan. Betul, saling menghargai lah. Karena begini dan bagus, kalau kalimatnya ya Dino Swantoro ini dulu kan ceritanya banyak binatang-binatang kayak gitu, dinosaurus. Iya. Kalaulah itu musnahnya, mohon maaf. Kalaulah itu musnahnya karena ya dilempari batu ya dari atas, ya meteor itu pada jatuh, kan begitu. Iya. Seharusnya kan banyak ini batu-batu dari kayangan di sini dan bagus. Bukti-buktinya ya. Kebanyakan di bumi ini batu-batu itu ya Dari gunung-gunung yang itu keluar malahan ya. Iya. Yang turun begitu. Tapi dalam hal ini kan Mbak Batur tidak mau jauh lebih cerdas, Iya, kan begitu. Iya kan. Iya. Iya. Ya bagi-bagi tugas dalam masalah itu. Iya. Secara teologi ataupun teori pemikiran sudah bisa diambil kesimpulan. Ya begitu. Iya. Semoga panjenengan semua paham dan juga top Marco top sahabat. Top Marco top. Top Marco top itu. Markoto. Aku harus kepentut-pentut. Oke, ini orang gitu ngentut. Lah ngentut goyang di bumi. Ulangi sekali lagi dan bagus. Tak jamin orang ngentut. Top Marco. Oh alah, iya. Kawilang dulu tukang lawak ya. Di sini baru bulannya pun gurunya mau lawak juga. Apa? Top Marco top. Iya. Oh alah, apa sih? Top Marco. Iya. Perjalanan Bapak. Iya, mantep pokoknya lah. Iya. Berarti kalau mantep top Marco top. Iya. Aku tak ngambil maning lah. Top Marco top ngelak aku. Masih serius ya sahabat semua ya, sedikit-sedikit saya bisanya seperti itu sahabat. Iya. Biar lengkap kan nggak mungkin tegang terus, nggak mungkin juga serius terus, namun juga nggak mungkin bercanda terus. Iya. Sebut aku jesir jaluk sebut lah. Iya. Niki. Top Marco top. Sabar semua ya, sambil nunggu ngeses. Jadi begini dan bagus biar nanti aku bilang ke sana, kamu harus betul ya tugasnya dijalankan. Pokoknya dari bulan di bawah ya orang-orangnya udah top Marco top. Kan paling ketawa-ketawa dan iya kan, ya nggak apa-apa. Jadi ada bahasa top Marco top. Itulah. Biar nanti dibilang sama Kawilang ya, gitu. Mbah Batur Dalam tanya ini Mbah Batur, dahulu naga ada yang tidak gaib atau tidak Mbah hidupnya di dunia ini? ya ada Mbah. oh alah dal yang di alam nyata ada, di alam gaib ada. Jadi kalau di alam gaib ada ya di alam nyata ada. Biasanya kan seperti itu. Jodoh itu iya kan bagus. Iya. Jadi kalau ada naga gaib ya ada naga nyata. Iya. Kalau untuk saat sekarang kan sangat sulit Mbah dijumpai gitu. Iya. Ya nggak ada mau dijumpai. Ya nggak ada. Berarti sudah yang nyata ini sudah musnah juga. Jadi kalau kayak gitu dirubah pertanyaannya, naga bumi ada, naga kayangan ada apa tidak, kan kayak gitu. Iya. Iya kan bagus. Iya. Siapa tahu jadi nanti larinya ke Antaboga kayak gitu. Iya kan? Iya. Dan sahabatku semua, mana tahu panjenengan penasaran untuk bisa menuju ke sana sahabat ya, gunakan pintu yang bisa kemana saja sahabat. Itu di kayangan ada selain gajah ada naga. Ini sampai sekarang. Sampai sekarang ada naga Mbah ya. Tak kongkon mudun kon jemput kowe munggah nang kono. Numpak naga kowe. Ada naga. Di kayangan ada naga. Ya lagi-lagi biar penonton penasaran. Ya, siapa nama naganya? Naga punya nama. Iya. Ya di lain waktu juga lah itu pembahasannya. Iya. Pokoknya malam ini dikasih
cerita-cerita yang gantung-gantung aja dulu, iya kan Den Bagus. Clue, kisi-kisi. Iya, kisi-kisi, iya. Kisi-kisi, penonton ya bingung aku bahasanya. Kluk-kluk, iya. Top markotop, iya. Yang mudah dihafal ya top markotop tadi. Iya. Udah top markotop. Mana tahu sahabatku semua yang ya kepingin nitip pertanyaan guna untuk didialogkan atau digali informasinya, silakan. Jangan lupa tinggalkan pesan panjenengan di kolom komentar, mana tahu bisa kami wakilkan guna untuk nantinya dibahas di sini. Kan udah Mbak Fatur bantu itu tema judul pertanyaannya tadi kan, iya kan Den Bagus, di episode selanjutnya. iya, biar nggak bosan-bosan nontonnya, iya. Makanya kualitasnya ditambah ya Dal ya. Siap iya. Mbak, top markotop. Iya, kalau Mbak Fatur udah top markot, tapi ya kami yang belum top markot, top. Masih perlu belajar meneh ya Mbak ya. Dalam Masih perlu belajar meneh. iya. Wes salah ya nu pakai manora pecok ora, iya. Iya. Iya kan Den Bagus itu tugasnya dhewe. Tugasnya dhewe mongko-mongko. Mungkin cerita lu temenan mongko-mongko kok. Kowe santai saja lah sih. Iya. Ya jangan diketawain kok ya, namanya nggak kulino pakai bahasa kayak gini, jadi ya agak kaku ya. Wajar kan? Wajar, maklum, iya. Yang mana ini wajar apa maklum sih? Maklum, iya. Mbak Fatur, sedikit mungkin lagi-lagi saya yang mewakili sahabatku semua dimanapun berada yang menonton obrolan ini. Obrolan akan terus saya sambung pada kesempatan kala ini, mengingat dan menimbang karena memang masih perlu guna untuk dilanjutkan. Di alam kami bangsa manusia, Mbak Fatur, cerita turun temurun menjadi sebuah legenda. Monggo. Konon kabarnya dulunya beliau-beliau para pendahulu kita yang waskito, ataupun katakanlah bahasa manusia itu yang hebat-hebat atau sakti-sakti, konon kabarnya ada yang bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti itu, tentunya dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa manusia. Iya. Pertanyaannya begini Mbak Batur, kira-kira menurut Mbak Batur di alam modern di kami bangsa manusia saat sekarang ini, apakah kira-kira masih ada manusia yang bisa seperti itu? Begitu ya. Iya, mana tahu Mbak Batur dari atas pernah melihat manusia yang lagi main-main atau jalan-jalan dengan metode itu gitu. Penonton kepengen tahu ya, penasaran menonton ya, itu pertanyaan Den Bagus, apakah ada ya manusia zaman sekarang itu ya yang menguasai kemampuan seperti manusia-manusia zaman dahulu yang sudah waspito ya, yang sudah linui, yang mempunyai kemampuan berpindah tempat, begitu ya Den Bagus? Iya. Jawabannya ya ada. Kalau udah ada kan penasaran menonton, iya kan? Iya. Ngomong dia tak jawab dewe. Aku kan nggak gelem kalah kami kau hilang, ya kan? Kepengen tahu siapa ya? Ya lagi-lagi jawabannya ya nggak jauh-jauh. Iya. Loh kok? Iya kan Den Bagus? Iya lagi-lagi jawabannya nggak jauh-jauh. Gitu. Ada? Ya ada. Di mana Mbak Batur? Gitu. Ya datang, nanti aku kasih tahu. Kalau nggak sempat datang kepengen tahu, ya jawabannya nggak jauh-jauh, orangnya nggak jauh dari sini. Iya. Yang jauh di sana ya ada, yang deket ya ada, kayak gitu. Nah karena Mbak Batur ngomong kan sesuai dengan apa yang disaksikan lah Den Bagus. Ya kan nggak mungkin Mbak Batur bilang ada,
itu nggak dijelaskan, itu ya mengada-ngada namanya ya. Iya kan, walaupun nggak ditunjukkan kan diberitahukan dan bagus. Nah, ini jangan dipotong-potong videonya. Ya dan bagus, ya kan nggak apa-apa. Yang di deket Bapak tuh banyak ini kan itu, biar menduga-duga. Iya, ya ada. Iya, ya ilmu seperti itu masih ada penonton. Iya, itu manusia zaman sekarang masih ada yang bisa ya menguasai ilmu seperti itu, apapun namanya kayak gitu. Yang intinya ya kemampuan tersebut mampu membawa si pemiliknya itu berpindah tempat sakedeping netral kan begitu kan, sedikit acting melotot-melotot matanya Mbak Batur kan boleh kan begitu, biar top markotop. Iya iya kan Bir. Itu kayak gitu. Ada penonton. Ya tentunya untuk mendapatkan kemampuan seperti itu ya tentunya ya mohon maaf ya mewakili yang dekat di hati, yang dekat untuk saat ini, yang dimaksud yang mampu dalam hal itu. Ya nggak gampang untuk menguasai ilmu seperti itu, butuh perjuangan yang cukup lumayan yang tidak semua orang mampu melakukan. Ini kan dan bagus. Udah diakui sah. Kan bukan cuma Bapak Tur aja yang kejebak. Nah ya kan, iya. Iya. Ya pokoknya top markotop lah ya. Pada intinya sahabatku semua ya memang gimana ya, ya pokoknya panjenengan saya harapkan cerdas betul, paham betul atas obrolan bareng kami di Kawani Babatur. Iya. Karena di sini memang ya ada siapa ini namanya, Bang Akmal alias sementara Bang Ya. Kadal. Di sana ada Bang Blinjo atau Bang Anto. Iya. Ya pokoknya intinya inilah kehidupan sahabat ya. Ayo kita buka cakrawala pengetahuan kita. Semoga asal niatnya kuat, insya Allah Allah itu mengijabah. Karena kuncinya sahabatku semua ya, manjadda wajadda. Barang siapa serius, nanti Allah akan mencoba untuk lebih serius lagi atas niat dan hajat hamba yang dikehendakinya. Karena begini penonton, oh iya Kawilang dulu kan menyapa penonton apa namanya, apa ya ikut-ikutan, aku nggak mau kalah saing lu Dal. Boleh kan dan bagus, Boleh. Opening Mbah. Opening sama closing. closing duluan lah gua apa Opening duluan. opening dulu Kawilang apa duluan? Opening. Ya aku nggak mau lah ikut-ikutan opening duluan. Ya. Opening dan closing. Opening ini di awal, closing di penutup. Oh ya, Iya. oh ya kalau udah closing berarti ditutup lah ya. Tutup. Oh ya opening lah. Iya. Boleh apa enggak? Boleh lah Mbah. Nah, tak opening penonton Mbah Batur juga sudah mulai ada kemajuan zaman ini. Iya, boleh balik jumpa manusia. Tapi sebelum opening biar minum dulu biar lancar nanti openingnya. Iya. Opening itu apa tadi? Opening pembukaan. Oh iya. Berarti buka baju Mbah Batur dulu. Boten. Oh enggak. Pembukaan kata-kata. Oh iya. Nah, tanggung dulu sih lah benar ya. Karena begini pengetahuan yang diketahui oleh bangsa gaib ya, berjumpa berkomunikasi dengan manusia ya, manusia yang tidak ada pengetahuan itu jadi tahu ya kan, dan bagus. Betul. Jadi kemajuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh bangsa gaib, di saat bangsa gaib tersebut jumpa dengan manusia kan boleh sedikit mengikuti kemajuan yang dimiliki manusia ya kan, bagus. Maka daripada itu ya, karena Mbah Batur sifatnya itu mengatakan apa yang disaksikan ya, melakukan sesuai dengan kenyataan ya. Karena ada kemajuan zaman ini dalam manusia ya, itu ngomong-ngomong ditonton manusia, ditonton orang, itu sopannya kalau ditonton itu opening ya, mau opening ya Mbah Batur ya kan, bagus. Semoga silakan Mbah Batur. Bok contoh Dal ya. Ya, nanti kalau udah selesai langsung bilang top markotop ya. Iya. Kita sambut terus.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan kali kawula tukang godhog wedang ingkang keperengan asma Mbah Batur saking Kayangan Alang-alang Kumitir, salah sawijine abdi dalem wonten Padepokan Darulan ingkang wonten inggih mriku. Terus mekaten penonton, nyuwun pangapunten niki kajenge langkung sopan kula nggih ngagem bahasa kula mawon mboten napa-napa kan bagus. Khususipun kali putu-putu kula sedaya kemawon ingkang sami mirsani tontonanipun putu kula niki den bagusnya iman. Oh pancen sebagus-bagusnya ya bagusnya iman, bagusnya wujud ya kalah kami bagusnya iman kan ngoten nggih ten bagus. Insyaallah. Mugi-mugi panjenengan menika dipun paringi kawilujengan, dipun paringi keselamatan, dipun paringi yuswa ingkang panjang, dipun paringi iman ingkang langgeng. Mugi-mugi saged manfaat dunya dumugi akhirat, amin. Umpamine wonten sinten kemawon niki sing sami mirsani tontonanipun den bagus ingkang saweg nandang lara, ingkang saweg nandang kasripahan, mugi pikantuk pitulunge Gusti Pangeran, pikantuk tombo, pikantuk solusi utawi jalan keluar. Udahlah dibilang top markotop nih. Top orang kelamaan kamu. ngambung. Jadi seperti itu aja penonton ya, karena maklum ya, kata Basir maklum ya, baru sekali pertama kali ini Mbak Batur apa namanya itu tadi opening ya, mungkin ya agak nang nih ada pening-peningnya begitu. Nah di lain waktu nanti Mbak Batur sudah top markotop untuk menyapa penonton semuanya. Jadi intinya dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Amin. Top markotop sahabat. Kesini lah top markotopnya, wong aku ngomong Kono ditonton balik nih maning top markotop. lega tiku menene guyon nih. Iya lah. Iya kan. Lantaran sesuatu mulai nyambut gawe iki Mbak Batur temenan. Iya mulane kaya ditunggu nih ya kan dir iya kan nang mandane adep ke ngeli udite ya wis entek wis aja nek ana pitakonan dal ndang di utarake iku sedurunge Mbak Batur munggah ning Dirgantara. Itu Bang Anto, ada yang mau dipertanyakan pada beliau Mbak Batur atau bagaimana? Kalau memang ada silakan kemari, nggak apa-apa begitu. Engko kesuwen ben bagus. Iki arep Oh iya, pungkasan. mana tahu dari Bang Anto. Wayahe ya wis ketone arep Iya. apa kan kaya ngono men Mbak Batur iki munggah tata-tatan dhuwur seperti itu. Dari penjelasan Mbak Batur tadi sudah dapat kita cerna tentang adanya dinosaurus dahulunya kan seperti itu. Jadi sahabat, dari penjelasan Mbah Batur tadi kita sudah bisa sama-sama mengerti bahwasannya dulu memang binatang mitologi itu memang ada dinosaurus. Karena Mbah Batur sendiri dulu menyaksikannya sahabat. Semasa kehidupan dinosaurus itu sahabat, sampai punahnya. Seperti itu sahabat. Karena pada waktu zamannya dino apa ya? Dinosaurus. Iya, dinosaurus itu sebetulnya satu zaman dengan zamannya naga-naga di alam nyata dulu. Iya, itu naga-naga di alam nyata dulu. Dan naga-naga pada waktu itu bisa naik ke atas sudah ke Kayangan, karena ratunya naga alam nyata yang ada di bumi ini itu berasal dari alam gaib yang ada di Kayangan. Di lain kesempatan penonton itu akan dibahas. Iya. Itu Mbah, dalam naga yang nyata itu dulu
kalau menyemburkan hawa itu bisa keluar api juga, Mbah. Iya, iya. Ya, dasarnya itu memang iya. Karena cerita naga itu nggak gampang. Maksudnya begini, sebelum dia menjadi naga, ya itu ada ceritanya melakukan beberapa, yang mohon maaf, laku tapa brata. Pokoknya ceritanya unik, asik, top markotop. Lain kesempatan, berhubung udutnya udah habis ya, Mbak Batur ini ya mau mohon pamit. Itu kayak gitu ya kan, bagus. Iya, pokoknya top markotop lah, itu deling-deling judul-judul kedepannya untuk tontonannya ya. Oke sahabat, nanti ketika video ini keluar, siapkan komen-komen sahabat, bisa kita bahas di sini sahabat, bersama narasumber kita Mbah Batur. Kata siap, Mbah Batur sibuk. Mbah Kuncir. Mbah Kuncir. Apa Mbah Gayeng? Iya kan, bagus. Masa dhewe kon plangap-plong wis mudun, kon plangap-plong wae ora cerita. Itu kayak gitu. Enggak, ini betul. Makanya ini lumayan lama ya. Karena Mbah Batur itu memang sudah mulai sibuk, betulan sibuk kayak gitu loh. Iya, Mbah Batur ramane kawilang langsung jelasin di sini, temenan sibuk. Yang si tekle kami si kucur sibuknya belakangan itu. Jadi itu nanti kan bisa untuk ngisip ya, menggantikan posisinya Mbah Batur untuk sementara waktu ya kan. Bagus. Pokoknya udah diatur semua ini, tenang saja lah pokoknya. Dan iya, tinggal kamu lah itu ikut peraturan. Iya, iya kan, bagus. Jadi Mbak Batur mau pamit ini. Ada yang mau disampaikan? Iki belangkon kita tombo ya. Kota Gowo. Ya. Jadi memang kono eneng belangkon saka Jopo Mulyo. Sapa jenengmu mau? Jopo Mulyo. Lali kowe. Iya ning kawilang-kawilange. Tak ngomong nang ngono. Kawilang ndang-ndang sono iki sing jenenge kawilang ngono. Tinggal ya dong banyu kawilang ngono kan ngono. Iya. Ya ora apa-apa kan, bagus. Dia jatahe apa kan ngono. Iya kan. Iya. Bisa yang ngono ya. Anu bagus pamit ya. Jo kene salaman. Dan Bapak Batur apa kok gantian lakon kawilang apa sapa kon mudun, apa ngerti arep cerita gajah apa arep cerita liyane wong dek ya arep perpegan juga. Iya. Nah, monggo andung banget. Ya. Awakmu aja bali dhisik. Ya lek kan dia kawilang arep mudun kok tapi men ngason di sitawake sing itu. Pokoke tak jamin lah iki. Ya. Iki metu Bapak Batur munggah nang dirantara ora semaput lah singgir aja. Iya bos fating kok. Iya kan men kok peduk mana kami bilang ya kayak gue ya sir ya. Sir apa deling ini siapa mau jenenge ya sir ya. Jopo Mulyo kawilang. Iya tegese apa ya men mulya mukti ya dedongane iso kasembadan ya mulya mukti urite ya kuwi disekseni sedulurmu kabeh ya disekseni ning alam gaib. Muga-muga jeneng iki ya diwedeni. Dadi umpamane ana menungso sing bakal ngganggu godho karo awakmu iku ilang lanange wani nganggo dalan sing ora apik barang sing ora katon mengko semikir rungu jenengmu. Sapa jenengmu? Jopo Mulyo kawilang. Wis kaya ngono ya. Wis andung selamat ya, tak sangoni keselamatan nek arep nyangoni sedulurmu ya mbok sangoni ya. Wis kaya ngono andung selamat dan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun derekaken.
Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.